Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ainun Jariyah, Apsari, Asyifa Agustina, Fahmi, Hermawati, Hafiz Zairullah, Sania Paradila, dan Siti Fatimah. Mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum. Dosen pengampu Dr. Nur Cahaya MPD. Berikut kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual topik 6 tentang modul implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Pembelajaran menggunakan buku teks. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian 1. Ilustrasi 1. Buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu pada ilustrasi 1, buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Memilih ilustrasi tersebut karena buku teks hanya sebagai salah satu sumber daya, yang artinya guru dan peserta didik diberikan keleluasaan dalam memilih sumber ajar lainnya. Dapat melalui internet, majalah, video pembelajaran yang tersedia di YouTube, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan zaman sekarang, ilustrasi ini lebih cocok digunakan melihat kemajuan teknologi sehingga mudah bagi peserta didik untuk mengakses pengetahuan lebih luas. Pertanyaan 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik khususnya pada jenjang sekolah menengah adalah ilustrasi 1, karena dengan diperbolehkannya mencari sumber lain akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar. Peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuannya melalui sumber belajar apapun, bisa dengan eksplorasi lingkungan sekitar atau memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak terpaku hanya pada buku LKPD saja. Buku LKPD hanya menjadi salah satu bahan rujukan atau referensi peserta didik untuk belajar. Bagian 2. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kami terapkan pada proses pembelajaran ialah ilustrasi 2. Kami memilih ilustrasi tersebut karena penggunaan buku teks yang dijadikan sebagai landasan dalam merancang instrumen penilaian dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Perencanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semua hal tersebut harus dikaitkan dengan pengembangan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Pertanyaan 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2. Hal tersebut berdasar pada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru
dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan dalam materi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Bagian 3. Ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2. Tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi 1 merupakan ilustrasi yang sering digunakan karena buku teks bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran paradigma baru tidak menjadikan buku teks sebagai sumber belajar karena peserta didik dibebaskan untuk memperoleh informasi dari sumber belajar lainnya seperti internet, jurnal, proceeding, dan artikel. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi 1 tepat digunakan untuk peserta didik masa kini karena perkembangan iptek yang semakin canggih dan telah dikuasai oleh peserta didik, yang mana peserta didik dapat memperoleh berbagai referensi dari sumber belajar yang tidak terbatas sehingga pengetahuan mereka semakin luas. Bagian 4. Ilustrasi 1. Buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Pertanyaan nomor 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang kelompok kami pilih yaitu ilustrasi 1 karena buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan lebih fokus pada materi yang disampaikan pada saat proses pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru ingin mengajarkan materi surat, maka guru akan mencari mengenai materi surat dalam buku teks sebagai referensi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok digunakan dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan dalam urutan membaca buku teks lebih berfokus pada tujuan pembelajaran yang diinginkan, bukan berdasarkan urutan penomoran. Bagian 5. Ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Ringkasan dan konten buku teks
diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan sumber belajar pada dasarnya tidak hanya bersumber dari buku teks saja, melainkan bisa juga melalui media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang cocok adalah pada ilustrasi yang pertama. Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, dan guru harus memberikan rujukan lain guna memperluas wawasan peserta didik. Merdeka belajar dengan pembelajaran paradigma baru dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung tercapainya peserta didik yang memiliki pengetahuan komprehensif. Sepertinya teman-teman sudah mulai mengantuk, tenang saja, kami pun sama. Jadi sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, mari kita berdiskusi bersama-sama.